Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Saat ini saya akan memaparkan tugas 14A91, aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 1 Purwokerto, bersama Faradina, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Dan saat ini kami dibina oleh BBGP Provinsi Jawa Tengah dengan fasilitator Bapak Muhammad Ubaidillah Masyum dan pendamping praktek Ibu Tri Sulandari Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir bersama Ibu Faradina dan kita yang sedang melaksanakan program guru penggerak. Bapak Ibu, kita berkumpul pada pagi hari ini akan mendengarkan paparan dari Ibu Faradina tentang budaya positif di sekolah kita yang sedang dikembangkan oleh beliau. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan satu hal yang sangat positif sesuai dengan tema atau sekarang ini, bahwa pendidikan ini berpusat pada siswa. Nah, salah satu real nanti yang akan disampaikan Ibu Faradina tentang kesepakatan atau aturan-aturan yang memang disepakati oleh anak-anak itu sendiri. Ini salah satu real dari pelaksanaan pendidikan ini berpusat pada anak. Tidak lagi di sekolah itu terpampang tata tertib siswa, gitu. Tata tertib siswa mungkin ini yang membuat adalah bapak ibu gurunya, tapi ini yang dikembangkan adalah kesepakatan siswa, kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas ini yang dikembangkan adalah ide-ide dari anak-anak, aturan-aturan yang disepakati oleh anak-anak ini memang berpusat langsung pada siswa. Nah, seperti apa yang sudah dilaksanakan Ibu Faradina, nanti mohon bisa dicermati betul, mohon masukannya, ya, karena ini ternyata beliau sendiri juga sudah melaksanakan dan dampaknya pada anak-anak sudah bisa dirasakan. Nanti Ibu Faradina akan detail menyampaikan hal tersebut. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu bisa hadir, mohon nanti bisa dicermati, dan yang paling penting nanti bisa mengikuti jejak dari Ibu Faradina ini untuk dikembangkan di kelasnya masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa menjalankan tugas kita. Dan tak lupa teriring sholawat kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan teknologi yang tentunya kita rasakan saat ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam dan bahagia buat kita semua. Sudah hadir di kegiatan pengimbasan guru penggerak yang saya jalani dengan judul budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama yaitu sosialisasi budaya positif, dan yang kedua adalah penerapan budaya positif.
Untuk budaya positif ada materinya 5. Yang pertama adalah disiplin positif, 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, saya akan memaparkan dulu tentang disiplin positif. Disiplin itu adalah bentuk ketaatan atau kepatuhan. Ini berkaitan dengan yang namanya tata tertib. Kemudian istilah disiplin positif ini adalah penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Dan selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta memberi rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebelum kita masuk ke tentang hal berikutnya, di sini saya mau ajak Bapak Ibu diskusi. Apakah perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan? Kira-kira ada Bapak yang bisa bantu jawab? Karena kita sering disiplin dikaitkan dengan yang namanya tata tertib. Monggo Bapak Ibu. Ya, boleh milih. Peraturan ya. Peraturan dengan kesepakatan. Kalau peraturan itu sudah ditentukan sebelum memulai sebuah kegiatan gitu. Tapi kalau kesepakatan itu adalah saat berlangsung kita membuat kesepakatan bersama dengan peserta seperti itu. Mungkin seperti itu berarti. Terima kasih Bu Bibi. Tepat sekali, yang namanya peraturan itu dibuat oleh salah satu pihak. Tentunya kita yang di dalam keluarga belum tentu menyetujui, tapi harus menjalankan tata tertib itu. Tapi yang namanya kesepakatan itu adalah kedua belah pihak menyepakati sehingga di dalam suatu komunitas atau ruangan itu sudah menganggap aturan itu milik bersama untuk dijalankan bersama. Nah, ini yang kita kaitkan nanti dengan disiplin positif. Kemudian yang hal kedua berkaitan dengan disiplin, tentu kita guru berperan terhadap disiplin itu sendiri. Nah, pembelajaran yang saya peroleh di guru penggerak bahwa guru itu punya posisi kontrol. Di sini kita boleh menjalankan tentang tata tertib itu dengan ada 5 kriteria. Yang pertama, kita guru itu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Nah, saya jelaskan lagi pengertian one by one-nya. Yang sebagai penghukum, di sini seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, ada kalanya kita menjalankan tata tertib itu sebagai penghukum. Di sini menggunakan fisik atau verbal. Fisik berarti bisa jadi memukul atau apa ya, yang memberi sentuhan lah ke dalam fisik, atau verbal. Verbal berarti ucapan kita yang menyakitkan atau yang membuat seseorang tersakiti. Nah, kemudian ada yang posisi kontrol guru yang kedua, itu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru ini suaranya lembut tapi nusuk. Nah, itulah bahasanya. Kemudian posisi kita dalam menangani masalah ada kalanya sebagai teman. Teman di sini, guru tidak nyakitin murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi melalui pendekatan kayak menganggap teman gitu. Nah, kemudian posisi berikutnya kita sebagai monitor atau pemantau. Monitor di sini adalah arti kata mengawasi anak sampai sejauh mana dia melakukan suatu kesalahan itu. Nah, yang terakhir adalah seperti manajer. Yang manajer di sini adalah guru bertanggung jawab, kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Nah, nanti pada akhirnya kita guru berada pada posisi manajer. Nah, untuk saat ini kita refleksi saja, apakah kita pernah melakukan pada posisi 1, 2, 3, 4. Nah, pada akhirnya kita di kurikulum Merdeka ini
penerapan tentang tata tertib itu, posisi kita guru itu nanti adalah sebagai manajer. Gambarannya bagaimana? Nah ini contoh yang sebagai penghukum itu gurunya berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti atau menyindir. Ini kita posisi sebagai penghukum. Gurunya berkata, ini contohnya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan, nah seperti mengancam. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya itu efeknya siswa menjadi pemberontak dendam karena atas yang kita lakukan. Nah kemudian posisi kita sebagai orang merasa bersalah, ini guru berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah contoh bahasanya, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Nah kita merasa bahwa anak bersalah itu kita bawa dia ke posisi yang bersalah juga. Nah sehingga bunyinya anak jadi merasa. Terus apa hasilnya? Hasilnya di sini menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Anak akan berusaha untuk menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Jadi menghindari dia. Karena kita sudah membuat dia pada posisi orang bersalah. Nah ini efeknya. Kemudian sistem kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Nah ini tadi negatif ya Bapak Ibu. Ini identitas gagal. Ini kita masuk ke yang positif, teman. Teman di sini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah kita kayak friend gitu dengan anak. Seolah dia melakukan kesalahan, kita posisinya sebagai teman. Hasilnya apa? Hasilnya ketergantungan. Nah, jadi sama kita mungkin anaknya manut, tapi sama orang lain belum tentu. Jadi dia tergantung dengan siapa dia ditangani. Jadi kalau kita menganggap sebagai teman, mungkin dengan kita selesai, tapi dengan guru lain mungkin tidak, karena dengan guru lain belum tentu sebagai teman. Kemudian posisi kontrol positif berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah menghitung dan mengukur. Nah, contoh, apa peraturannya, apa konsekuensinya dan sanksinya, terus apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, kita sebagai pemantau hanya menginterogasi. Nah, kemudian di sini hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi. Jadi tergantung siswa, kalau nggak diawasi ya dia berusaha untuk ini. Iya. Jadi karena kita pemantau, dia menghindari si pemantau. Jadi kita tuh dianggap kaca spion lah. Kalau nggak ada Pak Dijak ya udah. Nah, ada Pak Dijak dia manut. Nah, sebagai pemantau. Jadi dia hanya menganggap sebagai kaca spion. Nah, kemudian identitas keberhasilan atau sukses yang posisi kontrol berikutnya ini masuk ke intristik, ini eksternal. Nah ini masuk ke yang gagal. Nah ini ada posisi kontrol terakhirnya adalah posisi manajer. Nah inilah nanti yang diharapkan kepada kita Bapak Ibu untuk menangani permasalahan anak, itu kita posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana untuk posisi manajer? Di sini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, apa yang kita yakini? Yang tadi contohnya kesepakatan ya kan? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah mau memperbaiki? Kalau kamu memperbaiki, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah di sini menguatkan karakter karena kita mengajak anak untuk refleksi terhadap kesalahannya. Kemudian kita mengajak anak untuk seandainya dia melakukan suatu pelanggaran, dari pelanggaran itu apa yang kamu peroleh. Anak biasanya langsung refleksi bahwa dia juga nggak menginginkan yang namanya terlambat. Pada kontrol berikutnya adalah manajer. Nah kita diharapkan nanti pada posisi manajer, karena di manajer ini kita bersikap menanyakan, kemudian meminta anak untuk memberikan solusi terhadap kesalahan yang dia perbuat. Contoh misalnya siswa terlambat. Kalau kamu terlambat, nanti apa yang kamu dapatkan dari keterlambatan itu? Siswa akan merefleksi. Jadi mengajarkan dia untuk tanggung jawab, bahwa dengan terlambat itu dia dirugikan masalah waktu, kemudian juga dia merasa harga diri. Kalau terlambat itu sesuatu hal yang tidak baik, kemudian dia merasa itu tidak membuat dirinya nyaman. Nah sehingga kita mintakan solusinya apa seandainya kamu nanti
tidak melakukan terlambat ini. Siswa memberikan solusi. Nah, dia akan mengatakan, saya akan berusaha untuk datang cepat. Karena kalau saya datang cepat, maka saya begini-begini. Nah, inilah yang menguatkan karakter, bahwa kita mengajak siswa itu untuk refleksi bahwa terlambat itu adalah sesuatu yang gak baik. Kemudian dia akan memberikan solusi bahwa terlambat itu bisa dicarikan jalannya. Nah, dan hal seperti inilah yang kita inginkan, bahwa posisi kontrol kita mengajak siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan. Nah, ini gambarannya. Selanjutnya, kenapa orang melakukan suatu kesalahan? Ya pasti di sini ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Nah, di sini mulailah muncul bahwa manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sama seperti saat kita sekarang adalah kita berusaha untuk bertahan hidup, artinya kita berusaha untuk sehat, kita berusaha untuk fit, kita berusaha untuk bagaimana kita tetap profesional dan menjalankan tugas kita sehari-hari. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah cinta dan kasih sayang. Setiap orang pasti ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang, perhatian dari teman-temannya. Yang berikutnya adalah kebebasan. Nah, setiap orang pasti ingin ada ruang kebebasan yang akan dia lakukan, termasuk juga kesenangan dan kekuasaan. Kemudian di sini saya paparkan yang namanya bertahan hidup itu seperti ini, bahwa kita juga butuh yang namanya kesehatan, rumah, makanan, dan kesehatan biologis dan lain-lain. Ada kalanya kejadian di sekolah, ada yang menjadi kebutuhan hidup siswa. Misalnya kita menangani siswa di pagi hari, ada siswa kita yang nggak fokus dengan pelajaran kita. Nah, ini bisa jadi dia ada berkaitan dengan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita nggak tahu tadi malamnya dia ada bermasalah dengan orang tuanya atau adik kakaknya, sehingga di pagi harinya dia tidak menunjukkan kesiapan belajar. Nah, bisa jadi di sini kita melihat bahwa ranah yang diperoleh siswa kita adalah cinta dan kasih sayang yang nggak dia dapatkan di rumah dan berefek di sekolah, sehingga di pembelajaran kita dia nggak fokus. Nah, ini yang kita sebagai guru harus jeli, ada beberapa kebutuhan dasar yang terjadi di dalam siswa kita di pembelajaran. Kemudian juga masuk ke kebebasan. Ya, di sini bisa jadi kebebasan yang dikatakan adalah dalam ranah positif. Di dalam pembelajaran kita mungkin siswa merasa pembelajaran kita atau model pembelajaran yang kita berikan itu tidak mengajak dia terlibat di dalam pembelajaran, sehingga dia merasa hak dia terabaikan. Nah, jadi dia butuh kebebasan di situ. Bisa jadi dia pengen bertanya, dia pengen di dalam kelas itu suasananya bagaimana, ada diskusi, ada ini. Ternyata guru yang mengajar itu tidak memberikan kebebasan pada anak, hanya duduk manis mendengarkan gurunya. Ya, mungkin ini ada beberapa kebebasan siswa yang kita halangi. Nah, ada anak-anak tertentu di sini contohnya ingin mencoba-coba tapi kita tidak memberi kesempatan, sehingga anak merasa di kelas itu kebebasannya tidak diberikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, ada di dalam pembelajaran itu mungkin kita terlalu kaku, tidak ada kesenangan bermain atau tertawa, kaku banget, sehingga anak-anak pengen tertawa, ada lucu-lucunya, pengen ada sesuatu yang fun-fun, misalnya kita buat kuis, buat apa, permainan, sehingga ada kesenangan anak yang tidak diperoleh di sini. Nah, ini yang terjadi di dalam kelas kita. Yang berikutnya kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini artinya bahwa di dalam suatu pembelajaran itu ada beberapa siswa kita yang pengen harga dirinya untuk dinilai. Contoh, siswa yang kompeten biasanya kan ingin action di dalam kelas itu, ingin merasa dihargai, Bu Guru, Bapak Guru, tolong dong aku diberdayakan, tolong dong aku diakui, aku bisa bantu teman-teman. Tapi di pembelajaran kita tidak memberikan kesempatan, sehingga di sini ada kekuasaan atau power anak yang kita halangi. Jadi anak merasa, doh aku kok nggak diberdayakan ya, aku pengen nunjukin ke teman-temanku, aku bisa kok bantu Bapak Guru, Ibu Guru. Nah, inilah hal yang harus kita amati di kelas. Ada kebutuhan dasar dia untuk menunjukkan powernya. Nah, ini yang harus kita respon nantinya. Ada anak-anak tertentu yang memang
punya attitude bagus, punya kompetensi bagus, ingin dilibatkan di dalam pembelajaran kita. Nah, makanya kita harus respon agar anak-anak tersebut bisa menunjukkan powernya. Nah, ini gambarannya. Terus saya sudah menerapkan di pembelajaran saya. Ini contoh, saya membuat suatu kolaborasi. Ini kebutuhan dasar mengikat emosional. Ternyata anak-anak ini butuh kasih sayang, bagaimana emosionalnya bersama-sama teman itu ini saling. Nah, jadi saya lebih senang pembelajaran itu dengan kolaborasi. Karena di kolaborasi itu dia saling mengenal temannya, dia saling ketergantungan dengan temannya, dan dia butuh temannya. Jadi di sini kita memangkas keegoan. Anak yang tadinya kaku jadi merasa aku butuh teman. Dengan teman itu ternyata segala hal itu bisa terselesaikan. Nah, ini yang sudah saya terapkan. Kemudian di sini ada kebebasan memilih gaya belajar. Saya nggak selamanya di kelas, saya ada kalanya bawa anak keluar. Nah, di luar ini adalah kebebasan dia. Mungkin di kelas ini dia merasa bosan, kaku, hanya kursi, meja, apalagi yang orang lab, biasa komputer, ini ada tingkat kebosanan, sehingga anak itu ada menginginkan suatu kebebasan. Nah, saya bawa anak keluar dengan nuansa di luar itu bisa membuka pikirannya, yang tadinya dia merasa jenuh, merasa bosan, ini bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam hal kebebasan. Kemudian rasa senang. Rasa senang di sini dengan model pembelajaran yang kita buat, ini munculkan rasa senang anak di sini akan termotivasi untuk mengikuti pelajaran kita dari awal dengan akhir. Karena rasa senangnya sudah kita berikan. Dan yang berikutnya adalah power. Nah, di sini saya memberdayakan anak-anak yang punya potensi. Saya menggunakan tutor sebaya sehingga anak-anak yang potensi ini merasa harga dirinya, merasa di depan temannya bisa mengajarin. Dia menunjukkan aku loh, aku punya sesuatu loh. Nah, ini juga ditunjukkan kepada kita Bapak Ibu guru. Nah, ini artinya adalah menunjukkan kekuasaan atau power. Nah, ini contoh suasana belajar di luar kelas yang saya praktekkan kemarin adalah outdoor study. Nah, di sini artinya adalah guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. Dan outdoor study ini dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Nah, kemarin judul saya adalah pembuatan dokumen. Kemudian saya bawa anak outdoor study dan siswa memilih, kamu pengennya di mana? Nah, ada siswa yang pengen tahu tentang pembelajaran di perpus. Nah, dia meliput perpus itu apa, isinya apa, dan dia membedah tentang perpus itu. Yang kemudian ada yang memilih taman. Saya pengen di taman, Bu Guru. Saya pengen ngerasain taman itu gimana. Nah, kemudian ada lagi yang pengen pembelajaran itu mengambil tentang, saya pengen tahu kantin itu berapa jumlahnya semua, keluaran apa aja. Saya ingin jadikan itu suatu dokumentasi. Nah, berikutnya adalah mengangkat masjid, kemudian pusat ramah dan lapangan. Nah, ini ada pembelajaran outdoor, kita memanfaatkan lingkungan sekolah untuk sumber belajar. Mungkin untuk guru bahasa Inggris ini perlu juga, biar anak-anak dengan keluar itu dia langsung mendapatkan tema apa, sehingga dengan tema itu dia merasa ada nuansa baru. Kalau di kelas kan dia mentok, bisa jadi dia bingung cari inspirasi. Kalau di luar kan bisa jadi kan orang bahasa Inggris taman. Nah, dia bisa bikin puisinya atau bikin apanya gitu loh. Jadi dengan adanya outdoor itu bisa untuk mencari inspirasi siswa. Nah, atau dengan ini apa yang kamu tahu dengan pusat ramah misalnya. Jadi dia akan cerita dengan pusat ramah. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang ingin kita diskusikan? Silakan. Oke, Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Ini Bu, tadi kalau ngomongin soal anak Bu ya, kan tadi banyak yang Bu sampaikan anak-anak itu butuh apresiasi sebenarnya, butuh penghargaan segala macam. Tapi misal nih Bu ya, kita sebagai guru, kadang tiap anak kan namanya beda-beda, ada yang ceria, ada yang mutan, ada yang memang nakal dan sebagainya. Kan sebagai guru kita juga harus memaklumi. Tapi kadang saya pribadi itu menemukan anak yang super pasif, jadi
anaknya itu banyak melakukan pelanggaran, tapi ketika saya coba tanya, ya, anak itu diem aja. Nah, jadi saya coba analisa lingkungannya, punya temennya yang cerewet-cerewet juga. Dalam arti di kelas itu juga tidak ada yang memusuhi anak itu. Jadi apa ya? Itu bagaimana cara mengatasi anak yang super pasif seperti itu. Jadi ditanya sebabnya juga diam, terus ada masalah juga diam, pokoknya disuruh keluar juga diam gitu. Jadi seperti tidak mau mendengarkan gitu. Nah, itu bagaimana? Oke. Yang Pak Ihsan tanyakan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di sini. Nah, untuk pembahasannya ya dari Bapak Ibu guru ada yang bisa membantu jawaban untuk Pak Ihsan, monggo. Ya mungkin dari Pak Tri mulai. Pak Cahyo, Pak Cahyo. silakan Pak Cahyo. Terima kasih. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan, mari kita mencoba untuk berusaha dulu untuk mengenal anak. Jangan langsung menilai sesuatu yang kelihatannya saja. Seperti dia pendiam. Jangan langsung kita menjudge bahwa dia itu misalkan introvert. Belum tentu ya. Belum tentu dia itu introvert. Atau mungkin saja kenapa dia diam itu bisa jadi karena ada faktor lain. Ya, banyak hal faktor lainnya itu. Misalkan ada tekanan, kemudian ada kepercayaan diri yang kurang dan seterusnya. Itu kita harus menggali dulu, jangan langsung menilai seorang dari yang kita lihat. Kemarin ada contoh kasus anak dari kelas 10 ya nggak usah disebutin kelasnya dan namanya, itu anaknya sangat pendiam dan tidak mau diajak ngobrol sama sekali. Terus saya melakukan treatment yang pertama karena dia nggak mau ngobrol dengan temannya. Saya coba untuk orang lain di sekitarnya untuk berusaha mengerti dia dulu. Jangan sampai dia diem terus dikiranya dia itu sombong dan seterusnya. Itu ternyata nggak ada perubahan, tetap dia orangnya diem, kemudian bahkan sampai nggak berangkat, sampai sekarang pun nggak berangkat, beberapa kali saya ajak ngobrol itu memang menyatakan bahwa anak itu mengatakan bahwa nggak mau sekolah, terus nggak mau bergaul. Kalau itu memang, tapi terus saya gali-gali dan dibantu orang tua, kemudian karena merasa itu sesuatu yang aneh dan saya juga merasa itu adalah aneh, akhirnya kita coba treatment yang lain, tanya ke psikolog dan psikiater. Kemudian di situ di lab, diperiksa di lab, menyatakan bahwa anak itu mengalami depresi. Terus kita gali lagi depresinya kenapa? Ternyata karena faktor di masa lalu yang terkena pembulian lingkungan. Sebenarnya sih nggak langsung anak lingkungan sekitar membuli ya, tapi karena satu lingkungannya orang banyak yang di atas, sedangkan dia nggak punya, sehingga dia merasa tertekan. Satu ini. Yang kedua, karena yang merasa nggak nyaman dengan komunikasinya, akhirnya terbawa sampai di SMK 1. Itu kejadian. Artinya belum tentu kejadian yang dilakukan anak
sekarang, Iya. belum tentu ya karena faktor di lingkungan ini, jangan-jangan di lingkungan sebelumnya juga mengalaminya. Itu juga bisa jadi penyebabnya. Ada kasus lain juga, anak yang memang introvert seperti pasif dan seterusnya di sekolahan. Saya mengalaminya sendiri. Ternyata pada saat kerja, karena dia itu harus bertanggung jawab dengan kerjaannya, dia kerjanya jadi waiters. Otomatis karena terbiasa berhadapan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, harus berkomunikasi dengan pelanggan dan seterusnya, mereka lama-lama orang yang introvert itu, anak itu jadi normal lagi, jadi terbuka, jadi bisa ngomong, malah justru ngomongnya lebih banyak. Gitu. Berarti lingkungan bisa menyembuhkan. Iya, lingkungan bisa menyembuhkan. Itu kejadian waktu saya ngajar di sekolah sebelumnya. Nah, pada tadi untuk treatmentnya, ya tadi kan anak sudah ngomong nggak mau masuk sekolah. Itu sebaiknya kan biar depresinya hilang. Apakah kita ikuti maunya anak itu atau bagaimana Pak? Biasanya nih Pak, anak mau sekolah tapi orang tua itu kekeh karena dia harus di sini. Gitu. Nah itu kan otomatis kan anak itu sudah pasti nggak nyaman sekali. Gitu. Nah, itu gimana? Orang tua sama anak kan juga beda kan, maksudnya itu yang saya juga ini mau diapain gitu kan, mau dipaksa anaknya apa stres gitu kan, tapi orang tua di sisi lain maunya anak tetap di sini gitu. Nggak mau ngikutin ya apa dari orang Mungkin tua saya itu berantem. gimana treatmentnya nggak maksudnya bisa ada hal yang Ketika mau mengambil keputusan, kita harus selalu berkomunikasi ya dengan orang tua, dengan sekolah, dengan anak, biar ada solusi yang paling pas. Supaya anak terbuka gitu ya. Mungkin ada beberapa membantu anak untuk lebih terbuka gitu ya. Salah satunya melatih anak itu untuk bersosialisasi. Itu yang pertama ya. Dimana anak ini kan tidak tahu berhadapan dengan orang banyak. Maka kita sebagai orang tua atau pendidik di sini juga itu bisa melatih anak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Itu sebenarnya penyebabnya tadi banyak ya. Kenapa anak pendiam itu? Pertama karena pertekanan orang tua itu juga bisa. Kemudian karena bullying itu tadi. Kemudian karena mungkin ada kehadiran orang yang lebih baru. Mungkin punya adik atau apa yang tadinya anak ceria. Dengan adanya kehadiran adiknya dia menjadi pendiam karena orang tua lebih mementingkan adiknya. Ini penyebabnya. Kemudian kalau kita sudah bisa mengorek, oh ini ternyata penyebabnya, bisa kita untuk mengobati anak ini supaya tidak diam terus agar ceria kembali, yaitu anak diajak untuk bersosialisasi. Nah, kita rangkul, ya tadi bukan rangkul, kita merangkul anak gitu ya, agar anak bagaimana tahu caranya beradaptasi dan berhadapan dengan orang baru. Mungkin anak ini juga butuh sosialisasi lagi. Jadi anak itu kita perkenalkan dengan situasi yang pertama kita melatih anak bersosialisasi. Kemudian kita harus bisa tadi merangkul anak supaya mempunyai rencana yang lebih matang. Itu kira-kira anak itu benar-benar membutuhkan bantuan di dalam sosialisasi, yaitu tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua, supaya bisa anak itu akan kembali ceria. Kemudian juga anak diberi pujian. Anak diberi pujian saat anak berhasil melakukan sebuah interaksi dengan teman yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Sebaiknya kita memuji, pintar sekali ini apa. Kita beri pujian kepada anak tersebut supaya anak itu ada kepercayaan dirinya itu tumbuh lagi. Itu dengan cara memberikan pujian. Terima kasih. Banyak banget ya, kita berkolaborasi dengan orang tua, dengan guru, supaya anak itu tumbuh kembangnya itu. Terima kasih Bu Ana dan Pak Cahyo. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Ini adalah suatu program di kurikulum Merdeka, bagaimana kita menciptakan budaya disiplin positif itu di kelas dengan adanya keyakinan kelas. Tadi sudah kita bahas bahwa keyakinan kelas ini adalah bagaimana komitmen kerjasama antara kita guru dengan siswa untuk membuat
aturan-aturan yang kita sepakati kedua belah pihak, sehingga dengan keyakinan kelas ini nantinya akan sama-sama berkomitmen dan ya istilahnya siswa dan guru sama-sama memberikan kontribusi. Jadi aturan atau keyakinan itu tidak satu pihak tapi kedua belah pihak. Contoh kesepakatan kelas ini ada contohnya. Saya ambil dari sekolah lain, misalnya antara guru dan siswa ada poin-poinnya: melaksanakan protokol, berada di kelas selalu bebas dari sampah, saat berganti pelajaran siswa tetap di kelas atau menjaga kekompakan, saling sapa dan lain-lain. Nah, ini kita komitmen di dalam kelas. Jadi dari guru dan warga di dalam itu memberikan kontribusi apa, bagaimana kelas itu nyaman. Nah, ini saya terapkan di kelas saya. Ini contoh dalam hal saya mau menyusun. Ini awalnya saya pakai ini ya Bapak Ibu, kemudian baru saya jadikan kesepakatan kelas. Dari semua kesepakatan itu ada yang tidak kita sepakati ya kita buang. Jadi akhirnya kita simpulkan menjadi kesepakatan. Kemudian setelah saya melakukan kesepakatan, saya ambil testimoni dengan siswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Data Afika dari kelas 10 PPLG 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama Ibu Faradina. Kesepakatan ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilaksanakan setiap warga kelas dan yang saya rasakan setelah dibuatkannya kesepakatan kali ini dan diterapkan oleh setiap warga kelas, yaitu terciptanya kelas yang nyaman dan kelas yang penuh dengan rasa kekeluargaan, dan kedepannya melalui penerapan kesepakatan kelas ini saya yakin akan semakin banyak budaya-budaya positif lainnya yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Asdiansa dari kelas 10 PPLG 1. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan kesepakatan yang sudah dibuat dengan Ibu Faradina mengenai hal-hal positif yang harus dilaksanakan oleh warga sekolah. Setelah adanya kesepakatan ini, yang saya rasakan adalah kelas menjadi lebih tertib, lebih disiplin, bertanggung jawab, dan lebih menghargai sesama. Yang saya harapkan ke depannya adalah warga sekolah yang lain dapat melaksanakan hal yang serupa dan keadaan sekolah menjadi lebih nyaman. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang saya lakukan bersama siswa saya. Ternyata dari kesepakatan itu anak saya libatkan sehingga anak merasakan before afternya, dan anak menganggap bahwa budaya seperti itu sangat membantu kenyamanan dan rasa kekeluargaan di dalam kelas. Berikutnya ada beberapa budaya positif yang sudah saya terapkan di jurusan FPL. Ini nanti
beberapa budaya positif yang sudah dilakukan siswa PPLG, bahwa sholat zuhur itu sudah menjadi pembiasaan bagi mereka. Ini kalau nggak salah lagi sholat duha, siswa kita sudah mulai menjadikan itu budaya positif. Kemudian cuci tangan sudah dilakukan siswa kita, bahwa itu di masa protokol sekarang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian juga kami warga RPR itu kelas 10, 11, 12 sudah melakukan Jumat Berkah. Ini koordinasi dengan bendahara, mereka Senin sampai Jumat Kamis itu donasi sedekah urunan, sehingga di hari Jumat itu mereka bisa berbagi. Nah, ini beberapa budaya positif yang sudah dilaksanakan. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke materi restitusi. Segitiga restitusi ini berkaitan dengan cara kita menangani permasalahan dengan siswa. Ini kita terapkan dengan istilah segitiga restitusi. Bagi Pak Cahyo dan Bu Ana mungkin ini sudah bahasanya orang konseling. Nah, saya jelaskan dulu. Di sini adalah ada 3 hal kita menangani anak yang sedang bermasalah. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitasnya. Intinya kita anak bersalah tapi tidak kita jatuhkan harga dirinya. Ini kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salahnya itu apa. Kamu bersalah dalam hal apa? Kemudian yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Artinya adalah anak kita ajak untuk merefleksi bahwa kesalahan itu ada solusinya. Kemudian bagaimana dia meyakini bahwa sesuatu hal itu akan bisa dia perbaiki ke depannya. Gitu. Nah, ini saya tayangkan dalam bentuk video. segitiga itu di sekolah. Nah, ini saya mengambil dua kasus siswa saya. Yang pertama terlambat. Assalamualaikum. Talita, silakan dulu. Terima kasih Bu. Talita, selamat pagi. Talita sehat? Alhamdulillah sehat. Talita tahu nggak? Ibu panggil ke rumah dulu. Nggak tahu kenapa ya? Wali kelasnya siapa? Pak Suwondo. Pak Suwondo memberi laporan kepada Ibu bahwa Talita sering terlambat. Benar kan? Benar Bu. Kenapa? Kenapa terlambat? Karena jarak rumah saya jauh, terus saya juga sering kesiangan. Terus konsekuensinya dengan aturan sekolah gimana? Kamu paham? Apa? Saya dapat hukuman di depan dapat hukuman. Terus harus masuk BK dulu, yang bisa masuk kelas. Saya juga ketinggalan banyak pelajaran.
Terima kasih sekali kepada Ibu Fatimah yang telah memberikan saya motivasi, yang telah memberikan saya saran dan masukan agar saya lebih disiplin, agar saya dapat menghargai peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Dan bimbingan kemarin saya merasa sangat senang sekali ada yang memperhatikan saya, dan saya tidak merasa tertekan sama sekali. Justru saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah praktek yang saya lakukan, bahwa di sini kita awalnya adalah melakukan menstabilkan dulu identitas siswa. Jadi ibaratnya dia salah tapi tidak kita downkan, kemudian kita validasi tindakan yang salah dia apa, kemudian akhirnya kita menanyakan keyakinan dia untuk bagaimana menjadi lebih baik. Nah, ini adalah yang saya dapatkan di guru penggerak, bahwa kita menerapkan segitiga restitusi. Artinya adalah belajar kesalahan, memperbaiki hubungan adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi siswa itu merasa bahwa itu sesuatu hal yang logis dan memang dia kembali kepada kodratnya. Itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi ada banyak hal yang harus kita terapkan di dalam pembelajaran kita, bahwa yang pertama adalah disiplin positif, itu penting kita laksanakan di kelas. Yang kedua adalah posisi kontrol kita. Kita tadi sudah menemukan ada 5 posisi kontrol, dan pada akhirnya kita berada pada posisi manajer. Dan kemudian kita harus memahami juga kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah kita bahas dan dibantu oleh Bu Ana dan Bapak Cahyo, bahwa yang terjadi pada siswa kita itu bukan kejadian sesaat, bisa jadi kejadian masa lalu, bisa jadi kejadian di dalam rumah, bisa jadi kejadian itu tidak di lingkungan kita, tapi diungkapkan di lingkungan kita. Disitulah kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang terjadi pada siswa kita. Kemudian di dalam kelas juga kita melakukan keyakinan kelas, dengan arti kata bahwa kesepakatan kelas itu adalah untuk menyepakati antara siswa dengan kita, sehingga kelas itu benar-benar terjadi kesepakatan semua warga. Jadi tidak satu pihak, sehingga kalau dilaksanakan semua warga, berarti semua memberikan kontribusinya. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan konsep bahwa kita melakukan hal tersebut tidak menjatuhkan kesalahan itu menjadi suatu menjadi dilema bagi anak, tapi menjadi kepercayaan diri anak bangkit, bahwa salah itu tidak menjadi sesuatu hal yang memalukan atau aib, tapi kesalahan itu adalah suatu realita yang bisa diperbaiki. Pembelajaran yang benar. Iya. Jadi menebus kesalahan itu untuk menjadi pembelajaran kita supaya lebih menjadi baik. Nah, terima kasih Bu Ana. Mudah-mudahan materi budaya positif yang kita sampaikan ini kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.